Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Kisah Deliang, bocah berusia 11 tahun asal Trenggalek yang telah menulis 40 buku berbahasa Inggris, di antara karyanya masuk buku top dunia. Menelusuri jejak W.R. Supratman di Surabaya, sang pejuang kemerdekaan melalui lagu. Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Pulau Kangean diwarnai kirap budaya dan lomba kerbau hias. Muhammad Deliang Al-Farabi bisa dibilang anak ajaib. Di usia 11 tahun, Deliang sukses menerbitkan 40 buku. Semua karena ia hobi membaca dan menulis. Dalam setahun, sekitar 300 buku dilahapnya. Buku-buku karya Deliang bahkan sempat nangkring di top 15 buku terbaik dunia. Inilah Deliang, sosok edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia. A Tale of J. Quirky Friends dan A Tale of J. Weird Family merupakan dua buku cerita yang pernah masuk dalam ranking 15 besar Amazon, sebuah situs buku digital di Amerika Serikat dan Inggris. Tapi siapa sangka, di balik cerita-cerita itu ada sosok bocah berbakat asal Indonesia. Deliang Al-Farabi, penulis berusia 13 tahun ini sudah menulis lebih dari 80 buku dalam bahasa Inggris. Yang lebih istimewa lagi, Deliang menerbitkan 4 novel berbahasa Inggris pertamanya ketika ia baru berusia 8 tahun. Suatu hari, my dad found this one story. It was called Clementine, and then he was amazed about the story. Like, it was interesting. So, because of that, my dad encouraged me to write my first series, which was a kids' picture book called Deliang the Deer. Tumbuh dalam keluarga yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya literasi, membuat Deliang akrab dengan buku. Kegemarannya membaca membuat wawasan Deliang menjadi luas dan daya imajinasinya tinggi. Inilah yang kemudian memberi inspirasi Deliang untuk tulisan-tulisannya. When I was still young, I loved comedy books a lot. I loved to read, what is it called? Diary of Wimpy Kid, and I reread like over and over again because it was so funny. When I was young, I was so clicked to the comedy stuff, and then now I love reading fantasy novels. I now move to fantasy novels, going into different worlds, RPGs, and so on. Prestasi yang telah Deliang capai tidak mengorbankan masa kanak-kanaknya. Bermain dan berinteraksi secara sosial justru menjadi bagian dari masa pertumbuhan yang sehat. Kalau dari perspektif saya, dia banyak tidur ya. Sebagai seorang and it's totally fine. Saya suka tanda kutip banggain salah satu kebiasaan Deliang, yaitu bengong ya. Karena bagi saya bengong itu sangat-sangat penting untuk otak sebenarnya. Melamun, tapi jangan melamun kosong ya, tapi berpikir. Jadi Deliang itu salah satu kebiasaan yang menurut saya menarik adalah kebiasaan dia bengong. Dan ini membantu dia untuk berimajinasi dan seterusnya. Dedikasinya dalam dunia literasi telah menginspirasi banyak orang, terutama anak-anak seusianya. Kami berharap dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kami itu nantinya ini akan memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada orang lain bahwa bisa loh menjadi lebih baik, dan kemudian kami berharap dengan apa yang mereka lakukan itu mereka bisa bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. You need to start with loving books, and you could start with something light and small, and also pick your own books that you love. Like if you love comedy, read comedy. If you love fantasy, read fantasy. Don't let other people limit you.
Jejak sejarah di kota Surabaya sebagai kota pahlawan tak bisa dipungkiri. Banyak pahlawan nasional yang lahir di kota ini, salah satunya yakni rumah Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Seperti apa rumah sang pahlawan ini? Berikut liputannya. Rumah di Jalan Mangga 21 Tambak Sari, Surabaya ini menjadi saksi perjuangan sang komposer, W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rumah yang dibangun pada abad ke-20 ini menjadi saksi bisu W.R. Supratman menghabiskan hari-hari terakhirnya, hingga wafat pada 17 Agustus 1938. Rumah yang menjadi saksi sejarah di kota pahlawan kini menjadi museum. Di tiap sudutnya menampilkan beberapa barang bernilai sejarah peninggalan W.R. Supratman. Mulai replika baju saat menghadiri Kongres Pemuda serta replika biola yang menemani W.R. Supratman berkarya dan berbagai foto lainnya. Saat itu karena beliau ini melihat kondisi bangsanya yang tergolong hiruk pikuk terkait pergerakan, terkait bagaimana sih agar kita itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain gitu kan. Kemudian beliau turut serta menciptakan sebuah karya dan saat itu diberi judul Indonesia Raya gitu kan. Dan lagu ini beliau tulis karena saat itu beliau itu telah atau pernah mengikuti sebuah acara Kongres Pemuda pertama dan kemudian terinspirasi oleh tokoh-tokoh yang ada di sana. Nah, setelah pulang dari acara itu di sore harinya beliau mulai mengarang lagu Indonesia Raya di tahun 1926. Kemudian lagu itu selesai di tahun 1928 dan di tahun 1928 ketika ada acara Kongres Pemuda kedua, akhirnya beliau kayak ingin memperkenalkan lagunya itu di acara tersebut. Dan setelah diperkenalkan, setelah diperdengarkan, kemudian para peserta kongres ini langsung mengusulkan bahwa lagu Indonesia Raya ini layak untuk dijadikan lagu kebangsaan. Di usia 35 tahun, W.R. Supratman tutup usia dan dimakamkan di Jalan Rangka, Surabaya. Di pusara makamnya, dihiasi siluet biola dan pelataran sebelah kiri berdiri patung W.R. Supratman megah. Tak hanya itu, di belakang dindingnya ada 3 bait lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dimainkan secara instrumen pada Kongres Pemuda Oktober 1928. Dan setelahnya ditetapkan menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Sosok W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya, membuktikan bahwa seorang pahlawan tidak selalu berperang dengan mengangkat senjata. Sebagai komponis dan seorang jurnalis, beliau turut berkontribusi merebut kemerdekaan melalui berbagai karya-karyanya. Jasadnya memang kini sudah tidak ada, namun karya-karyanya abadi diperdengarkan dari zaman ke zaman. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.